Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sukmoharom. Saya peserta Latsar dari Kota Sukabumi Angkatan 1 NDH 8. Saya bertugas di instansi RSUD R. Samsudin SH dengan jabatan perawat ahli pertama. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di tempat saya bekerja. Terdapat beberapa isu yang teridentifikasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan perawat. Yang ketiga, kurangnya manajemen obat sisa. Yang keempat, kurangnya kepatuhan kebersihan tangan atau hand hygiene pada pasien dan keluarga. Yang kelima, kurangnya pemahaman pasien tentang penyakitnya. Dan yang keenam, kurangnya kepatuhan pasien pos kontrol rawat inap. Dan mengenai kategori permasalahannya 5 poin termasuk ke Smart ASN, kecuali yang di poin kurangnya manajemen obat sisa ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Adapun mengenai penjelasan dari per isu masalahan yang didapat, yang pertama kurangnya pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban, di mana sebagian pasien atau keluarga tidak memahami akan hak dan kewajiban yang harus didapat. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan perawat pada saat operan. Perawat ini tidak semua hadir atau ada pada saat jam operan. Yang ketiga, kurangnya manajemen obat sisa, yaitu masih terdapat sisa obat pasien yang telah pulang. Keempat, kurangnya kepatuhan kebersihan hand hygiene pasien dan keluarga. Jadi sebagian pasien dan keluarga ini tidak mengetahui langkah atau cuci tangan 6 langkah yang benar. Yang kelima, kurangnya pemahaman pasien tentang penyakitnya. Jadi beberapa pasien ini tidak mengetahui sakit yang dideritanya. Dan yang keenam, kurangnya kepatuhan pasien kontrol pos rawat inap. Jadi ada beberapa pasien yang dirawat ulang kembali karena tidak melakukan kontrol dengan baik. Adapun dampak dari masalah dan pihak yang terdampak. Untuk kurangnya pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban, dampaknya yaitu pasien tidak memahami kondisi penyakit dan pengobatan yang sedang dialami. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Kurangnya kedisiplinan perawat, di mana perawat tidak mengetahui secara rinci kondisi pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Yang ketiga, kurangnya manajemen obat sisa. Yang terdampak ini yaitu rumah sakit mengalami kerugian. Pihak yang terdampak yaitu rumah sakit. Yang keempat, kurangnya kepatuhan kebersihan tangan atau hand hygiene pada pasien. Dampaknya yaitu bisa terjadi resiko infeksi nosokomia. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan keluarga. Yang kelima, kurangnya pemahaman pasien tentang penyakitnya. Yang terdampak di sini pasien tidak mengetahui rencana tindak lanjutnya. Pihak yang terdampak itu pasien. Yang keenam, kurangnya kepatuhan pasien kontrol pos rawat inap. Dampaknya prognosis atau keadaannya bisa memburuk. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Dari beberapa isu yang didapat, selanjutnya kita lakukan teknik tapisan isu, di mana bertujuan mendapatkan prioritas masalah yang akan diselesaikan. Di sini saya menggunakan teknik tapisan isu USG, mana kita bisa mengetahui urgensinya, seriously-nya atau kegawatannya, grow atau perkembangan dari masalah tersebut jika tidak segera diselesaikan. Dari kena masalah tadi didapat prioritas pertama yaitu kurangnya kepatuhan kebersihan tangan atau hand hygiene pasien dan keluarga. Selanjutnya kita analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Dengan kurangnya kepatuhan kebersihan tangan pasien dan keluarga akan beresiko terjadinya infeksi nosokomial, maka bisa beresiko tinggi pula terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk menganalisis isu inti atau core isu yang saya temukan, saya menggunakan teknik analisis fishbone, yaitu agar mencari akar permasalahan dari isu inti tersebut. Jadi, isu dari kurangnya kepatuhan kebersihan tangan pasien dan keluarga dari segi manusianya karena kurangnya kesadaran untuk melakukan hand hygiene. Dari sarananya, belum merata tersedianya hand rub di tiap tempat tidur pasien, dan untuk metodenya SOP terkait edukasi kebersihan tangan. Dan untuk dari segi lingkungan, di sini belum optimalnya pengawasan dan edukasi terkait kebersihan atau hand hygiene.
Adapun gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk menjadi solusi pemecahan masalah yaitu yang pertama dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan. Selanjutnya membuat poster dan literasi digital mengenai hand hygiene. Yang ketiga melakukan pengawasan secara rutin mengenai kepatuhan hand hygiene atau kebersihan tangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.